Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, hari ini Jumat 14 Oktober 2022, kita bertemu lagi untuk bersama-sama menikmati makanan rohani yang akan Tuhan sampaikan kepada kita lewat renungan yang berjudul Yesus Tetap Mencari Kita. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 7-10. Yang akan kita baca sekarang adalah kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 3. Demikian bunyinya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara-saudara, kedatangan orang banyak, suruhan para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan maksud menangkap Yesus menimbulkan ketakutan yang sangat besar di hati para murid. Matius 26 ayat 56 menuliskan dengan jelas, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sebelumnya, memang Yesus sudah mengatakan bahwa akan tiba saatnya di mana murid-murid meninggalkan dia seorang diri. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 32. Rupa-rupanya saat yang dimaksudkan oleh Yesus telah tiba. Pada waktu murid-murid itu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka, mungkin mereka baru teringat apa yang dikatakan oleh Yesus pada perjamuan terakhir menjelang ia ditangkap. Saat itu Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Menanggapi perkataan Yesus saat itu, Petrus dan murid-murid lainnya menyatakan keteguhan hati dan iman mereka. Semua murid berkata bahwa mereka tidak akan menyangkal Yesus. Tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 31 dan 35, dan iman mereka tidak akan goncang. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan si Petrus yang paling berani, yang paling dominan di antara para murid, ternyata menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dengan penuh penyesalan dan kesedihan, ia pergi keluar dan menangis. Dalam kegundahan karena kematian Yesus, para murid yang kini bagaikan domba tak bergembala, akhirnya kembali pada kehidupan mereka yang lama sebagai penjala ikan. Jika kita coba menyelami suasana hati murid-murid Yesus saat itu, maka kita akan tahu bahwa hati mereka begitu hancur. Ini disebabkan karena mereka gagal menyatakan kesetiaan dan keteguhan iman mereka kepada Yesus. Ternyata mereka tidak cukup kuat menghadapi situasi yang menakutkan dan mengancam jiwa mereka. Sekalipun tidak pernah terbersit di dalam hati para murid bahwa iman mereka akan goncang dan mereka akan meninggalkan Yesus, tetapi kenyataannya mereka tidak berdaya dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi sangatlah menarik bahwa ketika Yesus bangkit, ia tetap mencari murid-muridnya. Ia tidak marah kepada mereka ataupun mencela sifat pengecut mereka di malam penangkapan itu. Saudara-saudara, melalui peristiwa ini, ada satu pelajaran yang indah mengenai kemurahan hati Yesus. Meskipun ia tidak pernah mentolerir dosa dan kelemahan manusia, tetapi Yesus selalu memberikan kesempatan kedua dan mengembalikan semangat para pengikutnya untuk bangkit dan bangkit lagi. Ia mengerti bahwa manusia begitu rentan terhadap dosa dan ia selalu berusaha untuk menarik kembali manusia itu datang kepadanya. Tidak sedikit orang yang tinggal di dalam keterpurukan karena gagal mentaati Tuhan. Mereka tidak berkeinginan untuk bangkit lagi karena mereka frustrasi sebab telah mengecewakan Tuhan berulang-ulang kali. Bahkan ada yang berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin lagi mengampuninya.
Apakah saudara adalah salah satu dari orang-orang yang seperti itu? Jika hari ini saudara merasa tidak layak datang kepada Tuhan dan saudara memutuskan untuk menjauh daripada Tuhan, itu adalah pendapat dan keputusan yang salah. Karena Tuhan sedang mencari dan ingin memulihkan kehidupan saudara. Dia tidak pernah membuang seorang pun dari hadapannya. Dia selalu berusaha memulihkan kembali. Seperti ayat yang pertama kali kita baca tadi, bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya, Yesus tidak membuang orang-orang yang terpuruk, yang gagal oleh karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mencari dan memberikan kesempatan untuk mereka kembali kepada Yesus, bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Karena itu saudara-saudara, masih ada kesempatan. Kasih setia Tuhan yang kekal itu selalu mencari orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terpeleset dan jatuh ke dalam jurang dosa. Asalkan setiap orang yang jatuh itu sadar akan dosa-dosanya, lalu dia berseru kepada Yesus, maka Yesus dengan tangan yang terbuka, ia menyambut orang yang seperti itu. Bukankah Yesus sudah memberikan suatu perumpamaan tentang anak bungsu yang sudah menghabiskan harta bapaknya dengan hidup yang kotor, yang keji. Tetapi saat anak ini sadar akan kesalahannya, dia datang kepada bapak. Bapaknya menerima dengan begitu sukacita. Dan anak bungsu ini dipulihkan kembali. Diberi kesempatan untuk bertobat, untuk melakukan kehendak bapaknya dan tinggal bersama bapaknya. Pagi hari ini Tuhan menghibur kita semua dan menyatakan kasih karunia-Nya dengan harapan yang pasti. Tuhan mampu memulihkan buluh itu sehingga bisa menghasilkan buahnya. Dan pelita atau sumbu yang sudah berasap itu menjadi terang kembali dan bercahaya sehingga dapat berfungsi seperti semula. Mari saudara-saudara, Roh Kudus akan membantu kita bila kita membutuhkan pemulihan dalam kehidupan ini, asal kita datang merendahkan diri di kaki Tuhan, maka Dia akan pulihkan kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau memperhatikan hidup kami masing-masing. Kami telah menerima penghiburan yang Engkau sampaikan hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sudah jauh dari Tuhan oleh karena tidak bisa mempertahankan keteguhan imannya kepadamu. Tetapi pagi hari ini Engkau datang kepada setiap pribadi yang sedang dalam keterpurukan. Engkau mengangkat mereka kembali dengan kasih-Mu yang kekal dan memberikan kemampuan bagi mereka untuk tetap setia dan beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa firman dan Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan kepada kami supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi masing-masing kami datang kepadamu dengan keterbukaan hati kami untuk dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kekuatan dari Tuhan, kasih yang sempurna, itu yang akan membuat kami terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami sampai kami melihat Yesus Kristus muka dengan muka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
kepedulian, kesabaran, dan kasih Yesus jauh lebih besar dari kekurangan dan kesalahan kita. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Selalu ingat bahwa Yesus tetap mencari saat kita terpeleset dan jatuh. Dia tidak pernah meninggalkan seorang pun di dalam keterpurukan keputusasaan. Tetapi dia selalu mengangkat kita. Karena itu, berikanlah diri kita masing-masing kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang mengasihi kita kekal selama-lamanya. Amin.